Bertemu lagi dengan Pak D. Untung di kos-kosan Terbiters. Kali ini Pak D. Untung mendapat tamu istimewa, sehingga Pak D. Untung lah yang harus turun tangan. Biasanya tamu-tamu yang datang ke kos-kosan Terbiters ini ya teman-teman dari kampus lah, teman-teman yang kos yang nerima, tapi setiap tamu istimewa yang datang selalu Pak D. Untung yang ditugaskan. Ya biasalah ya, jadi orang tua harus ya kadang-kadang harus turun gitu ya, karena turun gunung kalau tamunya tamu istimewa. Dan kenapa istimewa? Beliau ini karirnya panjang, dari pegawai negeri sipil, terus kemudian rela melepaskan jabatan sebagai pegawai negeri sipil di usia yang masih relatif muda, dan kemudian terjun ke dunia politik. Namanya adalah Bapak Tri Julianto Cahyono ya. Tri Adianto. Maaf. Tri Adianto ya. Tri Adianto Cahyono. Karena agak beda itu artinya. Oh siap. Tri Adianto Cahyono. Itu tiga. Adi itu baik, Anto laki-laki, Cahyono cahaya. Oh luar biasa. Itu yang sebenarnya istimewa. Jadi Tri Adianto Cahyono. Namanya sih Jawa ya, tapi lahirnya di Jakarta dan menjadi tokoh populer di Bekasi. Tapi oke lah, itu tetap Indonesia gitu ya. Jadi bukan tetap, meskipun kita seringkali dengar Bekasi itu planet mana ya. Nah ini nanti kita akan tanyakan kenapa kok sampai Bekasi disebut planet lain. Nanti akan tanyakan kepada, panggilannya sih sebenarnya kalau saya baca-baca lebih akrab dipanggil Mas Tri gitu ya. Bebas lah, mau Bang Tri, Mas Tri, Kang Tri. Kalau saya nyaman aja, nyaman. Saya lebih seneng Mas Tri karena sekarang ada Mas Wakil Presiden, Mas Wali Kota. Jadi siapa tahu nanti Mas Tri itu Mas Menteri, bukan Mas Wali Kota. Amin. Selamat datang gitu ya, saya kira kalau di kos-kosan Terbiter, Mas Tri gitu ya. Gimana perjalanan tadi dari Bekasi, langsung dari Bekasi? Iya, langsung dari Bekasi kayaknya alhamdulillah ya, hari ini kayak diberkahi nih. Iya. Jadi jalanan lancar, kemudian udara juga bagus, ya, jadi menikmati betul perjalanan bahwa ternyata Jakarta demikian luar biasa. Ya, perpaduan antara bisa ngelihat LRT, ngelihat kereta cepat, ngelihat ada apa namanya jalan layang yang di atas itu, tol. Jadi rasanya luar biasa lah kemajuan transportasi di Indonesia. Ya ini sebenarnya karena menyiapkan untuk orang Bekasi yang datang ke Jakarta gitu. Jadi disiapkan LRT, disiapkan KRL, disiapkan tol dan lain-lain. Saya kembali ke pengantar saya. Tiba-tiba dari PNS, padahal jadi PNS atau ASN sekarang ini menjadi impian. Setelah nanti jabatan itu dilalui sampai pada akhirnya mungkin Sekpilda atau Wali Kota, kalau zaman dulu ya katakanlah seperti itu. Tiba-tiba Mas Tri di usia yang relatif masih muda ya. Kayaknya apa ya, mungkin panggilan jiwa ya. Jadi memang kalau saya set ke belakang itu, jadi pernah ada satu terbesit itu pada waktu saya SMA. Rasanya pengen menjadi anggota dewan gitu. Karena saya berpikir dewan itulah yang kemudian bisa dengan setiap kebijakannya memberikan satu guidance ya untuk mensejahterakan masyarakat gitu. Tapi kan persoalan pada saat itu kan berbeda ya, karena orang tua tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup karena hanya seorang guru, anaknya 6 harus sekolah semua. Nah, akhirnya harus pada waktu itu memilih sekolah kedinasan. Jadi sekolah kedinasan, jadi kalau udah sekolah langsung kerja. Ya, jadi kalau buat ya anak-anakku sekalian, hari ini banyak tuh sekolah-sekolah kedinasan. Termasuk Unhan yang dibuat oleh Pak Prabowo sekarang kan juga gratis. Betul. Universitas yang kemudian menjadikan anak pertahanan, tapi kan banyak juga fakultas yang lain gitu. Betul. Jadi ini menjadi salah satu pilihan lah. Nah, karena itu terus penempatan pertama saya dari dinas lulus ke Kanwil Perhubungan di mana di Lampung. Ya di Lampung. Wah ini luar biasa nih. Saya berkiprah. Bekasi, Lampung. Jadi penempatan pertama di Lampung. 6 tahun saya di sana. Ya tahun 94 saya lulus dari STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Penempatan di Lampung 6 tahun. Sempat saya sebagai koordinator jembatan timbang. Nah begitu nikah jadi pilihan.
gitu, mau milih karir atau kemudian pilihannya menjadi keluarga. Ya sudah, perjalanan waktu itu ya karena otonomi daerah, saya balik lagi ke Bekasi, memulai karir dari nol. Oh, artinya sudah keluar dari dinas sebagai Di Kanwil. Iya, di Kanwil. Ya, di Kanwil saya pindah tuh ke Kota Bekasi. Oh, pindah ya. Pindah Kota Bekasi, saya sebagai pegawai di dinas LLAJ waktu itu. Oh, tetap di perhubungan Nah, juga ya. tetap di perhubungan. Oke. Ya. Nah, meniti karir di sana jadi kepala seksi, kepala bidang. Kemudian saya pindah ke PUPR, sekretaris, langsung jadi kepala dinas. Jadi perjalanan karir saya juga nggak terlalu banyak tuh. Ya. Ya kalau yang lain-lain tuh perjalanan karir biasanya pindah sana, pindah sini, pindah sana. Saya enggak. Jadi saya tegak lurus saja. Ya. Nah, pada waktu itu tahun 2018, ya itu ditawarkan sama Pak Pepen, wali kota yang sekarang ini, kemarin nawarkan, ayo ikut saya gini. Nah, ya kita istikharah lah. Nah, ternyata ada rasa ingin pengabdian yang lebih besar lagi. Ya, jadi pada waktu itu kalau saya di PUPR, saya hanya bisa membangun dari sisi infrastruktur saja, ya terutama di sektor transportasi sesuai dengan job description saya. Ya, kalau saya di Dinas Perhubungan, saya biasanya hanya bikin konsep-konsep saja. Ya, makanya tahun 2000 kita waktu itu sudah kerjasama dengan salah satu kota di Amerika, Gresham. Oh ya. Ya, jadi dulu tuh kalau ada lampu merah yang 3, 2, 1, itu awalnya itu dari Kota Bekasi. Yang kalau sekarang kalau kita lihat di lampu merah tuh, yang lampu merah kan 40, 39. Betul. Nah itu awalnya dari Kota Bekasi. Adopsi dari Bekasi Dari juga. Kota Bekasi. Karena pada waktu itu kita belajar di Amerika. Karena dalam rangka untuk optimalisasi kinerja dari simpang gitu loh Pak. Oh. Jadi orang kan kadang di lampu merah dia apa namanya? Dia jenuh gitu kan. Betul. Kapan sih kok nggak merah-merah terus? Nah tapi dengan adanya angka itu dia udah bisa memperkirakan. Nah, iya. Dan begitu dia udah mulai 3, 2, dia udah mulai masukin siap-siap gigi. ya, Nah, jadi kayak gitu loh. Iya. Nah, berkembang terus, akhirnya saya diminta oleh Pak Wali untuk menemani. Ya, nah, saya berpikir itu tadi, ya saya kira pada saat itu anak-anak sudah pada besar gitu kan, karena anak saya pertama waktu itu persiapan Akpol, ya, dan alhamdulillah hari ini sudah bertugas di Sulawesi. Kemudian yang nomor 2 juga pada waktu itu sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke kedokteran, dan hari ini juga sudah bertugas di RSUD Klaten. Wow. Dan yang nomor 3 sekarang karena jaraknya jauh, sekarang kelas 2, persiapan kelas 3 tahun depan juga mau ke Akpol atau ke Akmil. Jadi artinya hidup sudah selesai buat diri sendiri, tapi sekarang bagaimana bisa bermanfaat buat masyarakat. Dari situlah akhirnya memutuskan untuk masuk ke partai politik begitu. Ya, dunia politik. Jadi masuk politik juga waktu itu juga titip. Pertama dititip di Demokrat, titip ke PAN, titip ke Golkar, ya akhirnya berlabuh ke Partai Demokrasi Indonesia. Pertama di PAN tapi ya? Pertama awal sebetulnya masuk Demokrat dulu. Oh, malah Demokrat ya? Demokrat dulu dapat rekomendasi, terus perjalanan waktu kemudian dapat PAN. PAN lah yang kemudian mengantarkan ke menjadi wakil wali kota. Dalam perjalanan waktu itu diskenariokan juga mau masuk ke Golkar gitu kan. Tapi keburu waktu itu ditawarkan untuk memimpin di PDI Perjuangan. Sehingga disitulah saya ketua DPC. Makanya disitulah saya berkarir, saya membangun partai dan juga membangun Kota Bekasi. Ya, ada satu hal sebenarnya yang menarik yang saya baca dari Mas Tri ini. Beliau ini menjadi wali kota tercepat barangkali ya. Tercepat artinya hanya 1 bulan, bahkan 4 hari setelah menjabat ada rapat paripurna supaya mengganti ya. Artinya memang ternyata saya baca, wah ini yang benar ini gitu. Ini sebenarnya cerita biasa atau memang ada ya, karena clash atau apa memang aturan? Kalau menurut saya karena aturan, karena pada waktu itu kan 2022 Pak Rahmat ada musibah ya, kemudian harus menjalani proses hukum, dan proses hukum itu kan harus ingkrah. Artinya memakan waktu yang cukup lama. Sehingga pada saat itu ya hanya waktu itulah yang kemudian bisa digunakan. Jadi memang prosesnya adalah itu tadi, ada proses usulan pemberhentian, kemudian karena harus diberhentikan dulu Pak Wali Kotanya. Karena pada waktu itu kan belum diberhentikan karena belum ingkrah. Jadi ada proses pemberhentian wali kota, baru kemudian diusulkan wali kota pengganti. Gitu. Tapi Mas Tri waktu itu sebagai pelaksana ya? Saya sebagai PLT. Sebagai pelaksana ya. Artinya
apakah ada perbedaan kebijakan ketika menjadi ini yang dihadapi sama sebenarnya? Saya kira kan kalau PLT lebih banyak kewenangannya kan administratif ya, kewenangannya juga dibatasi. Ada hal-hal yang kemudian tidak bisa dilakukan sebagai seorang PLT gitu loh. Nah, ini yang kemudian ya menjadi kendala, tetapi saya kira dalam waktu kurun 18 bulan perjalanan pemerintahan berjalan dengan baik. Normal-normal saja ya. Artinya meskipun PLT ya sama-sama saja, tapi kan bagaimana memberdayakan peran serta masyarakat, stakeholder yang ada untuk kita sama-sama bergerak gitu. Ya. Saya tertarik untuk proses ya karir ke depan lah katakanlah seperti itu. Sebenarnya Bekasi, apa sih kira-kira yang sulit dari Bekasi ini menurut Mas Tri dari Bekasi itu tumbuh tahun 80-an. Ya, berkembang dengan begitu cepat, dinamisasinya, perubahan dari agraris, kemudian naik menjadi industri, sekarang kemudian berubah menjadi satu kota jasa dan perdagangan. Ya, karena kemudian industrinya kan secara perlahan kita tidak kembangkan, tetapi kembangannya adalah terkait dengan industri pengolahan terkait dengan sampah. Sampah. Ya, jadi, nah kendala utama yang kita hadapi itu tadi ya, bagaimana proses tata guna lahan yang kemudian sudah berubah. Nah, kemudian kemajuan yang sedemikian cepat tidak diimbangi dengan kemudian kesiapan terkait dengan infrastruktur pendukungnya. Terkait dengan air bersih, terkait dengan bagaimana pengolahan air kotor, bagaimana kemudian penanganan terhadap dengan sampah, kemudian lapangan pekerjaan. Belum lagi yang kemudian memang menjadi tugas utama kita, yaitu terkait dengan bidang kesehatan, kemudian pendidikan, dan juga infrastruktur. Nah, ini yang kira-kira menjadi tantangan tersendiri, challenge. Dan ini tidak bisa diselesaikan oleh Bekasi sendiri. Harus ada komunikasi yang intens kuat, bagaimana korelasi hubungan secara vertikal kepada provinsi dan juga pemerintah pusat. Sehingga mereka ikut kemudian bersama-sama bahwa Bekasi ini adalah menjadi bagian yang integral, bahwa menyelesaikan persoalan Jakarta yang hari ini dihadapi terkait dengan sampah, terkait dengan transportasi, itu harus menjadi satu jaringan yang tidak terpisahkan dengan Jakarta. Dan juga makanya sekarang kan mulai ada yang dikembangkan lagi Jabodetabek, Punjur, Sukabumi malah sekarang. Ya, karena itu tadi bagaimana daya dukung ya tata guna lahan ini untuk mendukung Jakarta yang demikian juga cepat. Makanya bagaimana sekarang kan konsep terkait dengan pelabuhan Patimban, kemudian di Pekalongan, kemudian di Kendal, itu adalah bagian upaya untuk bagaimana menjaga eskalasi Jakarta dan Pulau Jawa. Oke. Kalau kita berpikir soal kepemimpinan ke depan, kira-kira ini Bekasi kan bukan hanya diselesaikan oleh orang-orang yang misalnya ahli atau apalagi orang hanya khusus pengalaman dari politik gitu ya. Artinya kalau orang-orang politik itu kan kadang-kadang seringkali berpikir pragmatis. Kalau emang ini bisa. Tapi Mas Tri ini kan lengkap ya, dari katakanlah birokrat gitu ya. Terus kira-kira untuk Bekasi ini diperlukan orang yang lengkap itu apa cukup orang politik yang mendapat dukungan dari legislatif misalnya seperti itu? Saya kira semua itu saling melengkapi, ya tidak ada yang sempurna. Ya, saya kira apakah politik, apakah birokrasi yang kemudian secara politik. Yang penting kalau menurut saya ada satu visi yang jelas, kemudian ada tahapan yang akan kita kerjakan. Dalam proses 5 tahun itu apa nih yang kemudian menjadi skala prioritas yang harus kita selesaikan di dalam rangka untuk menjawab tantangan tadi gitu. Bagaimana meningkatkan indeks kebahagiaan warga masyarakat Kota Bekasi hari ini, saya kira itu menjadi hal yang strategis. Apa prioritas Mas kalau kira-kira yang Bekasi ini misalnya kalau di pemerintahan itu ada 100 hari. Kalau 100 hari orang yang memimpin Bekasi, kira-kira yang paling utama apa dalam 100 hari itu? Saya kira tadi bagaimana meningkatkan indeks kebahagiaan warga masyarakat. Ya, bagaimana sekarang hari ini kita membuat ruang-ruang terbuka hijau yang lebih banyak lagi agar interaksi masyarakat itu kemudian bisa berkembang. Ya, dan masyarakat bisa mendapatkan fasilitas terkait dengan apa yang kemudian dimiliki oleh Kota Bekasi. Nah, PR yang memang paling hari ini kita menjadi prioritas adalah terkait dengan penanganan banjir ya, dan kemudian itu tadi ya, bagaimana infrastruktur itu, jaringan transportasi yang ada itu harus sudah saling menghubungkan. Ya, hari ini kita sudah punya transportasi yang modern, tetapi kemudian ininya belum ada nih.
apa namanya feedernya, ya kemudian apa sebagai penunjangnya kita belum memiliki. Ya, kemarin alhamdulillah kita dapat bantuan misalnya dari Kementerian Perhubungan ya terkait dengan pengoperasian Transpatriot. Ya. Nah, tetapi kemudian Transpatriot kita malah nggak jalan. Ini kan ada sesuatu yang miss, yang nggak jalan di sini. Apa yang kemudian terkendala ya? Sementara satu kota itu dikatakan maju kalau kita memiliki public transport yang baik. Transportasi yang baik. Ya, saya bukan memuji Solo ya, tapi Solo luar biasa perkembangannya, dari kami kemarin juga ke sana gitu. Ya. Jadi itu ya aneh juga kalau negara ini misalnya harus dipimpin oleh orang yang mempunyai misalnya fasilitas-fasilitas tertentu baru bisa membangun. Saya kira kalau memang Bekasi saya kira mempunyai ini ya, kalau dari sisi pendapatan kira-kira apa mungkin membangun transportasi yang baik gitu dari pendapatan daerah, tidak hanya mengandalkan pusat. Misalnya untuk yang daerah dulu lah, katakanlah seperti itu, pendapatan daerah itu mendukung nggak sih untuk Bekasi yang mempunyai transportasi katakanlah seperti Solo. Solo kan sebenarnya juga nggak memiliki sumber yang luar biasa gitu, sementara Bekasi sebenarnya lebih oke, sama-sama kota administratif lah saya kira. Ya, tapi saya kira kalau kita bicara Solo jangan berbeda lah ya. Jadi susah agak rawan ya. Agama apple to apple kan gitu nanti nanti kalau kita lihat nanti di bedah jadi ternyata jumlah dari pusatnya malah lebih banyak gitu lah. Jadi nggak apple tapi tapi rasanya itu bahasa yang sebetulnya itu sebetulnya. Tapi rasanya kalau kemudian dengan kemampuan kita punya 6 triliun rupiah ya, kemudian dengan jumlah 2,4 juta jiwa ya. Ini memang kalau menurut saya harus kita kaji kembali. Beda dengan misalnya kalau kita bicara DKI lah. Yeah. DKI misalnya dengan 80 triliun, tapi penduduknya 10 juta. Gitu kan. Ini head to head-nya harusnya dari jumlah penduduk, kemudian pendapatan, sehingga nanti income per kapita masyarakatnya berapa gitu ya. Tapi kita akan coba kalau menurut saya. Ya, tapi karena untuk membangun kegiatan-kegiatan yang cukup prestisius, kita juga masih bisa kemarin itu dibantu oleh bantuan DKI misalnya. Beberapa flyover, sampah dan segala macam ya. Sampah dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya adalah prioritas saja dulu ya, karena hari ini kita yang sangat darurat misalnya terkait dengan sampah. Ya, jadi itu yang harusnya menjadi menyelesaikan persoalan itu, yang menjadi titik tolak. Kita selesaikan itu sehingga turunannya akan muncul. Bagaimana kita membangun menjadi kota Bekasi menjadi kota yang sehat. Ya. Kemarin tuh yang namanya cubluk masih banyak. Sekarang hari ini kita kota Bekasi sudah habis nih cubluk, karena terkait dengan menuju kota yang sehat itu ya udah nggak ada lagi. Ya, orang yang membuang kotoran itu tidak sembarangan kayak gitu. Nah, satu hal pertanyaan yang agak personal saya kira ya. Saya membaca nama Mas Tri ini juga mempunyai kans yang paling besar di Bekasi. Selain punya pengalaman menjabat, pengalaman jadi wakil, pengalaman jadi PLT gitu ya, atau pengalaman jadi wali kota. Wali kota juga sudah, dan sekarang juga memimpin partai politik yang mungkin terbesar ya di Bekasi ya. PDI itu. Kita nomor 2. Nomor 2 ya. Itu saya kira kansnya besar. Kira-kira kita ngomong soal saingannya, kira-kira yang paling berat siapa sih saingan di Bekasi itu? Karena hari ini yang memang sudah memiliki kendaraan kan PKS. PKS. Sekarang kan mereka 11 kursi, PDI 9 kursi. Tipis sih. Ada di bawah ada Golkar 8 kursi. Kemudian Gerindra 6, kemudian ada PAN, PKB, kemudian ada Demokrat, kemudian ada P3 dan juga PSI. Ya, jadi saya kira yang disebut terakhir itu kayaknya bahaya itu. Kenapa? Itu kan ini ya, tandem. Hoping Siang Ho. Kira-kira duet dengan PSI menarik nggak? Atau jangan-jangan nanti jadi head to head dengan PSI? Calonnya PSI maksudnya, Mas Kaisang misalnya. Itu kalau saya kira kan sekarang masih sangat dinamis sekali. Ya, jadi situasionalnya demikian berkembang. Kemudian juga saya lihat minatnya makin banyak, yang orang berminat untuk menjadi kepala daerah. Saya kira ini sesuatu yang sangat menarik, bahwa ternyata ini menggugah orang untuk kemudian ikut berpartisipasi. Sehingga nanti mudah-mudahan partisipasi pemiliknya juga akan semakin besar. Karena hari ini
perhatian publik ya, dan termasuk di dalamnya adalah anak-anak muda. Ya kalau saya lihat di Twitter gitu ya, kemudian saya lihat di Instagram, Facebook, ini rasanya cukup luar biasa ya terkait dengan komen, harapan, keinginan. Hanya tinggal sekarang kita lihat mana yang kemudian mampu bisa mendengar, ya, kemudian mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Ya. Kalau tadi saya tanya soal head to head dengan siapa, kalau kira-kira tandem yang paling dekat siapa ya? Saya kira nanti kalau saya lihat sih hari ini kita akan ada koalisi besar, untuk jadi komitmen PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, ya, saya kira PSI di dalamnya, ya, itu saya kira sudah bisa mulai agak mengkerucut gitu. Jadi saya kira nanti akan ada ya mudah-mudahan 2-3 pasang lah ya. Tapi tiket untuk PDI sudah di tangan ya, artinya kan ini ada proses internal partai yang memang hari ini sudah dalam proses pembahasan sampai ke tingkat DPP. Nah, kita tunggu aja nanti karena surat tugasnya hanya satu nanti. Ya. Pasti satu nanti. Baik, saya kira kita cukupkan, tapi satu hal yang perlu kita catat dari Mas Tri ini luar biasa, saya kira tadi disampaikan. Terima kasih, selamat berkarya dan tetap semangat.